Oke, ini adalah halaman pertama Sentana Generator dan memang ini secara sederhananya bisa membantu kita membuat fitur CRUD menggunakan framework Laravel. Oke, kita masuk ke project. Bagaimana bikin sebuah project sederhana, lalu nanti kita bisa kembangkan. Di sini saya coba bikin sistem buku tamu dengan password admin, login aksesnya, lalu database name-nya buku tamu DB gitu ya. Terus kita simpan aja, lalu kita edit. Jadi kalau ini download, kalau ini edit, kalau ini hapus ya. Jadi kita edit aja, masuk ke project-nya untuk memulai memodifikasi project ini. Jadi kita tentukan nama modelnya, misal di sini ada eh, kunjungan, kunjungan begini ya. Kita tambahkan, lalu di sini ada, oh sorry, urutannya harusnya ini dulu ya, apa, pegawai gitu. Terus di sini ada kunjungan. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita tentukan. Jadi di sini secara default ada tabel user. Ini secara otomatis dibuat oleh generatornya ketika kita membuat sebuah project dan kita abaikan aja ini. Kemudian ini kita bikin sebuah model namanya pegawai. Lalu kita bikin model kedua namanya kunjungan. Nah, kita akan coba berikan dia field. Jadi mungkin nama seperti ini, lalu ini string, lalu kita tambahkan aja seperti ini. Jadi nanti ada pilihan opsi nullable, foreign, on update, dan on delete. Jadi ini nanti kita akan membuat struktur migrationnya di sini. Lalu kita kasih aja nama, terus jabatan gitu ya. Lalu ini string, lalu tambah. Nah setelah itu kita bagian sini tampilan form, jadi dia akan membuatkan formnya dengan labelnya, misal ini nama, lalu di sini jabatan gitu. Oke, kemudian yang bagian sini relasi ini yang akan membuat function relationnya dia has many atau has one atau belong to. Kemudian kalau ini rule validasinya. Oke, gitu ya. Kita akan coba untuk ngelengkapin ini. Jadi ada nama, jabatan, terus ini kita kosongi. Kalau kita kosongi berarti dia nanti akan secara default required semuanya. Oke, kita geser ke model ketiga ya. Jadi ada user, pegawai, kunjungan. Nah, di kunjungan kita kasih nama pengunjungnya, terus eh, perihalnya kita kasih teks. Nah, nanti ini bikin file migrationnya ya. Nah, di sini baru kita bikin pegawai, pegawai ID. Nah, jadi kita bikin manggil ke tabel lain gitu ya. Coba ini kita foreign, kita checklist, kita tambah. Nah, di sini kita kasih aja nama, terus perihalnya. Jangan lupa ini dipilih. Nah, di sini tipe inputan formnya tadi yang akan di generate atau teks gitu. Terus ini juga mungkin teks area di sini mungkin.
Nah, di sini untuk yang foreign key, pegawai ID kita karena nanti dia milih gitu pegawainya siapa, kita select aja. Tipenya select, terus dari tabel atau model pegawai, terus pegawai gini. Kita terapkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kita belongs to kan. Jadi di sini dia akan nge-create sebuah fungsi pegawai. Lalu di sini klik pegawai tambah. Nah, dia belongs to. Nah, begitu juga dengan pegawai, maka di sini nanti ada fungsi kunjungan. Lalu dia has many ke kunjungan. Oke, sudah jadi. Nah, ini tadi lupa disimpan ya tadi. Ini harusnya diisi dulu. Terus di sini ada teks, di sini juga teks. Terapkan. Oke, mungkin itu aja. Lalu kita ke project, habis itu kita download. Oke, kita udah dapat satu file zip. Jadi kita akses aja. Oh, sebentar, kita akses di direktorinya terus. Nah, di sini kita coba ekstrak ya. Kita ekstrak seperti ini. Kita tunggu. Oke, dia udah jadi. Kemudian kita buka seperti ini. Terus kita open in terminal. Oke. Terus kita coba PHP. Coba install dulu ya. Composer. Install. Oke, dia jalan. Nah, ini akan kita tunggu untuk proses instalasinya. Jadi nanti package-package-nya akan terpasang semua, library-library yang kita butuhkan. Nah, sambil nunggu ini, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan kalau di data project waktu kita edit, kita juga bisa memperbarui ya nama projectnya. Tapi ini terbatas yang setting tadi masih belum bisa diedit. Tapi perlahan nanti kita akan tambahkan. Kemudian kalau kita masuk ke model yang user, ini nggak bisa dihapus, jadi mungkin mau diedit boleh ya. Kayak gini masih, sorry, edit masih belum bisa. Nggak bisa juga sih, harusnya. Nah, jadi emang saklek ini cuma buat pelengkap gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada keinginan mau ditambahin rule, nah itu di luar dari tools Sentana Generator. Oke, kita cek lagi apakah udah selesai. Nah, ini udah proses berjalan ya komposer installnya. Nah, kita akan tunggu sedikit lagi. Nah, sambil nunggu kita masuk ke bagian tadi ya edit model. Nah, di edit model ini sebenarnya gambarannya ada 4 ya. Pertama ini bagian migration-nya. Ini bagian form-nya. Lalu ini bagian modeling. Jadi ada function relasi di kelas modelnya. Nah, di sini baru ada role validation-nya ketika di controller. Coba kita cek lagi. Ya mungkin ini cukup lama. Bisa saya cut ya nanti. Kita tunggu. Oke, baik, ini udah selesai di instalasinya. Coba kita PHP Artisan. Oh, pertama kita buka dulu ya codingan hasil dari generator ini. Kita lihat. Nah, di sini dia nge-create sebuah migration yang kita udah sesuaikan tadi ada kunjungan. Nah, mungkin ini akan sedikit berantakan.
Terus di sini ada pegawai, nama dan jabatan. Di sini ada kunjungan. Nah, karena yang user tadi nggak bisa diedit, ya ini udah bawaan gitu kan. Nah, mari kita lihat view-nya. Oke, di view-nya dia bikin sebuah folder baru namanya Pix. Lalu di sini ada kunjungan, list-nya udah ada semua. Ada list. Oke, nanti kalau misalnya ingin merapikan Ctrl A, Ctrl K, Ctrl F. Nah, mungkin seperti ini ya, jadinya lebih rapi. Nah, di sini juga udah mengambil perihal dan dia sudah mengambil nama relasi. Oke, gimana? Cukup bagus? Oke, kita akan coba untuk ngecek dulu ya nama database-nya udah ada belum. MySQL min urut. Oke, kita lihat database-nya. Oke, so database. Ini ya. Nah, tadi database-nya kita kan menggunakan buku tamu DB dan di sini udah ada ya. Oke, kita use buku tamu DB. Oke, so descriptable. Oke, salah ya. So tables ini ya. Oke, udah ada tabelnya, berarti ini database-nya nggak kosong ya. Maka kita perlu jalanin PHP artisan migrate migrate lalu fresh min sheet ya. Nah, jadi dia udah nge-create database baru sesuai yang kita udah punya. Karena di sini kita ada jabatan, kunjungan, ada pegawai. Kalau kita kan tadi cuma pegawai dan kunjungan. Nanti kalau di tabel sebelumnya di database sebelumnya ada jabatan. Nah, kita kan baru nge-create dengan kunjungan dan pegawai aja gitu kan. Oke, ini udah jalan. Nah, kita akan coba tes untuk running ke web servernya. Oke, kita coba kontrol. Nah, kita akan melihat di sini belum ada key generate atau APK-nya, APK-nya. Nah, di sini karena sebenarnya di generator ini udah bikin file.environment-nya ini ya. .env-nya ini udah ada, cuma APK-nya kosong. Oke. Maka kita perlu running dulu php artisan key generate. Oke, seperti ini. Nah, baru kita php artisan lagi. Lalu yang tadi kita coba refresh. Oke, dia udah jadi ya. Terus kita coba login sebagai admin tadi. Lalu passwordnya juga admin. Boom, dia udah jadi. Dan di sini kalau kita coba pegawai, misal kita mau isi gitu. Nah, di sini Adi, misal direktur. Nah, di sini CRUD-nya udah jadi semua sih. Nah, dia bisa lihat detail kembali. Nah, nanti ini perlu dieksplor lagi untuk diedit. Misal saya mau bikin satu lagi tabel. Misalnya Novi manager gini. Nah, dia udah jadi dan sebenarnya sortingnya juga udah bisa sih ini. Nah, ini udah bisa sorting. Dan kita juga bisa filter juga. Nah, di sini udah jadi. Kita mau edit juga bisa. Di sini misal Ariadi.
Oke, simpan. Nah, dia udah ganti nama. Nah, yang lebih asik lagi di sini juga udah ada kunjungan yang berelasi dengan pegawai ya. Coba kita kasih. Misal yang mengunjungi Isna, lalu di sini perihalnya koordinasi. Nah, di sini kita udah milih aja tuh pegawainya siapa yang mau dikunjungi misalnya. Dan dia udah ada namanya dan ini udah berelasi. Dan hampir sama, kita juga masih bisa edit untuk ngerubah datanya. Yang jelas ini CRUD-nya udah jadi semua. Nah, kita tinggal lanjutin. Dan begitu pula ketika kita mau ekspor. Nah, di pegawainya ini udah jadi juga sih. Hasilnya sesuai dengan data yang ada di database. Kalau mau lebih dipercantik atau disesuaikan gitu, bisa juga sih. Tapi datanya udah masuk sih. Mungkin itu saja. Kalau lihat dari codingannya nanti mungkin di video kedua ya kita coba dari codingan kita dari generator ini dari codingan generator ini kita coba untuk eh, build ulang dengan template baru gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Ciao.